cara berhukum positivistik. Kita mengenal istilah obius incertum ibius nullum. Tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum. Dasar pemikiran positivisme ini tidak begitu saja muncul di dalam hingar-bingar perkembangan dan evolusi pemikiran zaman abad pertengahan. Sejumlah keadaan pada masa itu menjadi poin penting untuk dikemukakan di awal untuk merasapi semangat dari jiwa positivisme itu sendiri. Beberapa fakta telah diungkap terkait kondisi sosial, politik, kebudayaan masyarakat yang mengilhami timbulnya keinginan untuk merubah wajah hukum menjadi terfokus pada teks tertulis. Pada medio abad ke-18 ditandai dengan era pencerahan, Aufklärung, di mana ilmu pengetahuan alam yang dipelopori oleh ilmuwan-ilmuwan besar seperti Newton, Lavoisier, dan Galileo sangat berkembang pesat. Dengan menggunakan metode pengamatan percobaan, kalau di dalam ilmu hukum dikenal Proef von der Vendelif, pandangan orang ketika itu dengan sebuah observasi, pengamatan, penelitian ilmiah, sehingga dapat ditemukan hukum-hukum alam. Van Persson kemudian menjelaskan bahwa pengalaman manusia dalam observasi itu tidak berdiri sendiri, yang dipengaruhi oleh cara pandang sains modern. Pengaruh besar ilmu sains telah mengalihkan pandangan orang pada era itu. Metode-metode saintis kemudian digunakan oleh berbagai ilmu sosial dan tak terkecuali pada ilmu hukum. Pandangan bahwa hukum berasal dari Tuhan, mazhab hukum alam yang melalui perantara gereja, menjelaskan bagaimana mengimplementasikan mulai dianggap tidak rasional, irasional melalui penjelasan ilmiah yang berkarakter serba pasti dan terukur, maka pola tersebut dianggap akan menjernihkan ilmu-ilmu sosial yang cenderung menggunakan intuisi, meraba-raba, yang abstrak. Akibatnya ilmu sosial dianggap tidak mampu memberikan solusi yang konkret atas suatu persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya alur pikir yang jelas dan terarah, maka standar yang sama ala ilmu sains maka akan memberikan suatu kejelasan rumus yang dapat dicangkokkan kepada kondisi-kondisi sosial masyarakat pada waktu itu yang mulai lemah dan secepatnya harus diselamatkan. Tak peduli dengan perasaan jiwa masyarakat yang heterogen dengan variasi persoalan tertentu. Ketika paham positivisme berkembang pesat di dataran Eropa, masyarakat yang sudah mulai memikirkan kesamaan hak melihat kekuasaan raja semakin hari semakin tak terkontrol karena dianggap menimbulkan kesengsaraan di bawah cengkraman otoritarianisme kekuasaan raja. Salah satu bentuk otoritarianisme raja adalah pola penjatuhan hukuman terhadap seseorang hanya atas dasar perkataan raja dan tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Itu sebabnya ketika revolusi Eropa pada paruh akhir abad ke-18 berhasil dengan ditandai berhasilnya revolusi Prancis melalui tokoh Napoleon Bonaparte, maka mulai dicanangkanlah pemikiran tentang perlunya kepastian hukum. Pemilihan bentuk hukum tertulis itu dilakukan karena didasarkan pada keyakinan bahwa hanya dengan bentuk hukum tertulislah maka segala macam norma yang mengatur masyarakat dapat dirujuk dan dilihat dengan jelas dan pasti sehingga nantinya diharapkan dapat menjamin kepastian hukum. Maka sejak itu berkembanglah apa yang dinamakan dengan aliran laichisme, yaitu paham yang mengaitkan hukum dengan undang-undang. Bahkan secara straight menyebutkan tidak ada sumber hukum selain undang-undang. Paham ini dianut oleh para Jerman, Paul Laplace, Jelinek, Rudolf van Jering, Han Nowitzki, Han Kelsen, dan lain-lain. Pemikiran tentang konsep negara ketika itu juga memberikan efek yang luar biasa terhadap keinginan masyarakat akan keadilan hukum. Ketika kedaulatan berada di tangan raja dengan segala perintahnya, sebagai hukum telah membuat masyarakat jenuh dan telah berakibat menjadikan esensi hukum, yaitu capaian terhadap kesejahteraan masyarakatnya gagal. Maka keberadaan hukum yang terkodifikasi seketika itu menjadi harapan baru. Berawal dari perjanjian Westphalia, Treaty of Westphalia, yang ditandatangani pada tahun 1648, yang merupakan tonggak kelahiran negara modern. Kedaulatan beralih dari diri pribadi atau warga bangsa nasional menjadi kedaulatan oleh segenap bangsa, nation. Sejak itu, negara menjadi organisasi kekuasaan
yang berdaulat penuh dalam suatu wilayah. Perkembangan teknologi pada abad ke-18 menuntut negara melakukan transformasi ke dalam bentuk hukum modern yang lebih saintis. Hal ini menurut Sumarsono telah menyebabkan positivisme hukum berkeinginan menjadi hukum sepenuhnya otonom dan menyusun dirinya sendiri sebagai ilmu pengetahuan hukum yang lengkap berdasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya. Kondisi ini memberikan kewenangan bagi negara penguasa untuk membentuk hukum yang dapat dipaksakan kepada seluruh warga negara. Hal ini juga menjadi angin segar lagi-lagi bagi kaum kapitalis, di mana dalam dunia industri negara memberikan struktur yang tersentralisasi yang didukung oleh hukum modern, sehingga para pemodal hanya perlu menguasai titik sentral utama negara untuk menguasai kewenangan negara. Itu sebabnya Roberto Unger menyebutkan bahwa hukum kian hari mengalami pergeseran dari bentuk hukum yang interaksional bergerak kepada fase hukum yang positivistik dan lebih general atau disebut dengan tipe hukum birokratis. Para penggugat paham hukum kodrat melihat tatanan hukum positif sebagai hukum yang berwatak sekuler, di mana di dalamnya memisahkan teori-teori, memisahkan hal-hal yang irasional, seperti hati nurani. Hukum modern telah mencapai tahap yang kompleks, abstrak, dan tersistematisasi karena merupakan suatu objek kajian ilmiah yang ditekuni oleh para pakar yang khususnya dididik untuk itu. Akibatnya, hukum kemudian menjadi sesuatu yang sakral dan tidak bisa dimasukkan oleh pemikiran-pemikiran awam yang tidak cakap hukum. Sementara itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.